Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salat. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surabaya sebagai kota metropolitan yang sedang berkembang, dinamika masyarakatnya menyisakan problematika umat, kemiskinan jasmani dan rohani, tidak taat syariat dalam menjalankan ajaran Islam, dan terjerumus modernisasi tanpa batas, serta tidak berpihaknya pemerintah dalam menerapkan syariat Islam. Fenomena yang makin memprihatinkan ini membuat para aktivis mahasiswa Surabaya seperti kalangan HMI atau kelompok kajian Islam lainnya tergugah dan bergerak untuk konsisten mensyiarkan syariat Islam dan fastaqibul khairat dalam berdakwah. Kegiatan keagamaan menjadi sangat dominan dan mewarnai aktivitas mereka. Aktif mengadakan kajian agama Islam di masjid dan mushola kampus mereka masing-masing. Dari UNER, ada kelompok kajian yang dikoordinir Ustadz Abdurrahman. Dari IKIP, Ustadz Hamim Tohari, Ustadz Husnul Khuluq. Dari ITS, Ustadz Umar Abu Khalid, Ustadz Sulaiman. Para aktivis saling berinteraksi, berbagi informasi dan bekerja sama dalam menggencarkan kegiatan dakwah dan menjalin ukhuwah dengan mahasiswa luar Surabaya seperti Malang, Jember, Jogja, Bogor, dan Bandung. Gerakan dakwah yang santun, sejuk, dan produktif melahirkan kesadaran banyak aktivis atau anggota kajian dalam berakidah dan penerapan syariat Islam, seperti wajib berjilbab bagi aktivis perempuan. Gerakan berjilbab ini merambah pada lingkup kegiatan yang lebih luas, seperti pesantren kilat, kerohanian Islam sekolah, dan menyebar secara nasional hingga gaungnya menjadi gerakan jilbab nasional. Hal ini menimbulkan keresahan pada orang tua, sekolah, dan pemerintah, serta mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Terlebih lagi, ada orang tua yang sampai tidak mengakui anaknya, mengusir dari rumah, pelarangan berjilbab di sekolah, dan instansi pemerintahan. Khawatir dan merasa bertanggung jawab atas gerakan ini, aktivis mahasiswa Islam mengupayakan bagi mereka yang diusir dari rumah mendapat tempat tinggal layak walaupun bersifat sementara. Namun tetap saja, langkah ini menimbulkan masalah dan keresahan lain karena bersifat sementara, terbatasnya dana, dan timbulnya fitnah. Harus ada solusi. Akhirnya dai dan aktivis dikumpulkan di rumah salah seorang aktivis di Kerembangan, mengadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap gerakan dakwah dan segala akibat yang ditimbulkannya.
Dengan semangat kebersamaan, dicapailah kata mufakat. Kita butuh wadah, tempat yang dapat memfasilitasi kegiatan dakwah dan melindungi segala aktivitas di dalamnya. Hidayatullah menjadi pilihannya. Allahu Akbar. Maka, segeralah dijalin komunikasi dengan pusat Hidayatullah. Beberapa kader dipersiapkan, dipilih dan dipercaya untuk sebuah misi. Ekspedisi Balikpapan. Beberapa orang aktivis dan kader berangkat ke Gunung Tembak Balikpapan untuk mengkomunikasikan keinginan adanya cabang Hidayatullah di Surabaya. Ini tidak parsial, tapi menyeluruh, sehingga memberikan solusi yang mendasar dan menyeluruh. Nah, solusi mendasar dan menyeluruh itu kita lihat ada peluang, yaitu ada sebuah lembaga yang namanya Pesantren Hidayatullah yang ada di Balikpapan itu. Karena itu kita kirim teman-teman ini pada masa liburan kuliah. Ada 3 kali ekspedisi ke sana. Ekspedisi pertama itu dipimpin oleh Pak Muslimin. Nah, sekarang sudah doktor dia. Itu yang memimpin ekspedisi pertama untuk ke sana untuk melihat apa dan bagaimana Hidayatullah itu. Mereka pergi ke sana tidak naik pesawat, belum ada kapal pelni. Mereka pakai kapal kayu, kapal pinisi di Kalimas itu berhari-hari, 5 hari. Sampailah mereka di sana. Kemudian kembali lagi, sudah kembali memberitahukan tentang Hidayatullah itu kepada kita semua. Karena kurang puas kita, jawaban itu kita kirim kembali. Ya, ini dalam rangka untuk mendapatkan landasan yang kokoh kenapa kita harus bergabung dengan Hidayatullah. Ekspedisi kedua kita kirimlah Pak Hamim Tohari dan teman-teman juga naik kapal pinisi ke Balikpapan itu. Nah, setelah kembali, ya saya memberikan informasi yang lebih sempurna kepada kita. Tapi untuk menyempurnakan kembali, maka ekspedisi ketiga saya sendiri dan teman-teman berangkat ke Balikpapan itu. Nah, disitulah kita ingin mengetahui apa Hidayatullah itu. Nah, kenapa Hidayatullah lahir? Dan apa yang dibawa Hidayatullah dan bagaimana Hidayatullah? Dan siapa-siapa Hidayatullah itu harus kita kenal semua. Ya, latar belakang Hidayatullah yang seperti itu kita nyambung. Kemudian apanya dan bagaimananya, itu lebih penting. Kalau apanya, saya melihat Hidayatullah kembali kepada Quran dengan manhaj nubuwah sesuai dengan sistematika nuzulnya. Nah, itu adalah bagaimananya. Jadi apanya Al-Quran, bagaimananya adalah sunnah Nabi itu. Wah, itu yang buat kita tertarik. Jadi Al-Quran sesuai dengan sistematika nuzulnya itu sebagai sebuah proses untuk membangun Islam. Nah, itu yang buat kita ini tertarik untuk bergabung di Hidayatullah. Nah, karena sudah yakin, mantap seperti itu, dan oleh orang-orang yang memang sudah terpanggil untuk berjuang di sana Allah, maka selanjutnya kita tetapkan, ya, kita bergabung dengan Hidayatullah. Tahap awal dalam penyelenggaraan dakwah adalah mendirikan Lembaga Layanan Umat PPDIK, Pusat Pendidikan Dakwah Islam Keluarga, dengan Ketua Ustadz Husnul Khuluq di Perak Timur, depan Masjid Mujahidin. Kegiatan lembaga ini adalah mengirim tenaga dai dan guru untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan bimbingan agama dan pelajaran umum. Mendirikan Baitul Mal yang diketuai oleh Ustadz Umar Abu Khalid. Berdirinya PPDIK menjadi prestasi yang membanggakan pada fase ini. Kemudian, kader Surabaya meminta pendirian cabang Hidayatullah di Surabaya. Dari sinilah Ustadz Abdul Manan dari Balikpapan dikirim ke Surabaya untuk mengkonkretkan, melihat kesungguhan kader, memberi pembekalan visi misi Hidayatullah, dan meresmikan panitia pembangunan pesantren Hidayatullah Surabaya. Misi dakwah itu apa? Nah, disitulah yang mendorong saya untuk membuat Hidayatullah Surabaya sebagai cabang Surabaya.
karena itu jaminan personal garanti dari pusat sini. Nah, kalau bukan saya tidak mungkin bisa, karena ini menyangkut masalah kepercayaan dari almarhum Ustadz Nur Said. Dan satu cabang di Hidayatullah seluruh Indonesia, yang cabang dipimpin oleh orang pertama kali bukan dari Gunung Tembak, ya Surabaya itu. Dan berat juga Surabaya adalah cabang jarak jauh. Itu yang harus dihargai ide. Awalnya panitia berjumlah puluhan orang. Seiring berjalannya waktu, menyusut menjadi sekitar 40-an orang. Dan akhirnya tersisa 5 orang. Di antaranya adalah Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Hamim Tohari, Ustadz Husnul Huluk, Ustadz Sulaiman, Ustadz Umar Abu Khalid. Panitia mempunyai target adanya sekretariat resmi Hidayatullah di Surabaya. Akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hidayatullah diminta salah satu dosen ITS untuk mengisi kajian kemahasiswaan di Masjid ITS. Tali asih dari dosen ITS ditambah tabungan salah satu kader dapat kontrakan rumah di daerah Gebang sebagai sekretariat Hidayatullah. 21 April 1987, Hidayatullah mulai memasuki Gebang. Sebagai rasa syukur atas sekretariat baru di Gebang, Hidayatullah mengundang seluruh kader dan santri binaan untuk menghadiri tasyakuran. Banyaknya simpatisan yang datang dan menyatakan bersedia menjadi kader, membuat para kader perintis Hidayatullah optimis bahwa Hidayatullah segera bisa tumbuh dan berkembang. Namun saat kajian berikutnya, hanya menyisakan 11 orang kader dan santri. Di antaranya adalah Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Hamim Tohari, Ustadz Husnul Huluk, Ustadz Sulaiman, Ustadz Umar Abu Khalid, Ustadz Abdul Muhaimin, Ustadz Ainur Rafiq, Ustadz Hasan Rofidi, Ustadz Budi Gunawan, Ustadz Rahmat Rahman, dan Ustadz Husaini. Dengan 11 orang yang tersisa tidak menciutkan mental dan tekad para perintis Hidayatullah untuk terus berdakwah. Kajian keagamaan tetap berlangsung di Gebang dan kampus ITS, bahkan merambah ke UNER dan IKIP. Untuk mempererat ukhuwah Islam, pendiri Hidayatullah menjalin silaturahim dengan tokoh ulama dan tokoh pesantren yang ada di Jawa Timur. Pada fase ini, organisasi mulai tertata dengan baik. Dicanangkan 3 program surat Ad-Duha, yaitu Baitul Mal, penyantunan anak yatim, dan dakwah. Semua program dijalankan dengan konsisten, amanah, tepat sasaran, dan istiqomah. Alhamdulillah, Gema dakwah mulai mendapat respon dengan makin banyaknya kader yang bergabung dan masyarakat bersimpati dengan keberadaan Hidayatullah. 3 program surat Ad-Duha berhasil menorehkan prestasi. Pertama, mendirikan lembaga sosial Panti Asuhan Lukman Al-Hakim di Keputih. Kedua, mendirikan lembaga dakwah untuk menggencarkan kegiatan dakwah di masjid-masjid, mengadakan pelatihan da'i dan khotib, kuliah Dinul Islam atau KDI dengan sasaran mahasiswa ITS, UNER, IKIP, membuat buletin Iqra, serta menerbitkan majalah suara Hidayatullah Sahid. Dan ketiga, mendirikan lembaga pemberdayaan umat, pengembangan dan pembinaan masyarakat LPPM bertempat di Jombang dan Panceng, Gresik. Tidak lama berselang, dimulai pembangunan proyek sekretariat di Kapasmadya, hibah tanah dari Bapak Suhadi seluas 1.200 meter persegi. Setahun berikutnya mendapatkan tanah wakaf dari Profesor Sukarjono, pembantu Rektor 1 ITS, seluas 1.250 meter persegi, berlokasi di Kejauhan Putih Tambak, sekarang menjadi kampus integral Hidayatullah. Jadilah Sekretariat Gebang sebagai Center of Excellence bagi kader, perintis, dan santri dalam menyebarkan dakwah. Pada akhir tahun 1989, dimulai penugasan kader pertama ke 6 kota selama 3 bulan untuk melakukan penjajakan kemungkinan dibukanya cabang baru Hidayatullah.
Terpilih 6 kader untuk menjalankan misi penugasan daerah. Ustadz Abdullah Azam ke Situbondo, Ustadz Ainur Rafiq ke Jember, Ustadz Nanang Adnan ke Blitar, Ustadz Hamam ke Malang, Ustadz Nur Hadi ke Madura, Ustadz Soleh ke Probolinggo. Saya bergabung di Hidayatullah ini, harapan saya juga mempelajari ilmu agama ya, Nausoro, Balagho, Usul Fikih dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya bergabung di Hidayatullah, saya ditugaskan untuk menggali fondasi, untuk buat backing ya di tempat yang kita saksikan ini. Ini adalah musola pertama kali yang dibangun di Kejawan ini. Waktu itu saya dengan Ustaz Samsul Huda, Ustaz Budi Gunawan, Ustaz Abdus Soleh, kita tinggal di bivak di sebelah musola ini. Motivasi dari Ustaz Husaini almarhum, beliau pernah mengatakan bahwa sebetulnya pemilik saham atas diri kita itu sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang diinginkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Faman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Pekerjaan yang terbaik, ya, karir yang terbaik adalah ketika kita menjadi dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas dari Situbondo saya dipindahkan ke Jember. Ya, saya menggantikan Ustadz Ainur Rafiq almarhum. Alhamdulillah di Jember ini kita banyak merekrut tenaga-tenaga potensial yang sampai sekarang menjadi penggerak Hidayatullah di berbagai daerah. Waktu itu yang bergabung bersama kita waktu itu adalah Ustadz Arifin yang sekarang tugas di Malang, Ustadz Sunoto Ahmad yang sekarang tugas di Solo, Ustadz Yogi Abdullah di Pare, Ustadz Ferry Indarto yang sekarang di Bali, Ustadz Hasib dan lain-lain sebagainya. Kemudian tahun 91 saya menikah dan ditugaskan di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur. Pun kiat-kiat sukses yang pengalaman saya dari bertugas di Hidayatullah kurang lebih 24 tahun ini ya. Yang pertama adalah ikhlas sunniyah. Jadi kita berjuang harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah qiyamul lail. Kita tahu bahwa kesuksesan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sepertiga malam itulah Allah turun dan mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Di sepertiga malam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat untuk menolong hamba-hambanya. Mari kita mulia karena berquran. Kita mulia karena kita mengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulia karena kita berada di belakang wahyu sistem. Dari 6 kota, hanya 1 kota yang berhasil membuka cabang, yaitu Situbondo. 5 kota yang lain belum berhasil membuka cabang karena berbagai kondisi dan kejadian di kota tujuan sehingga penugasan harus diakhiri. Suatu saat saya diajak oleh kawan yang sudah masuk di Hidayatullah ini, adik kelas saya yaitu Ustadz Hasan Rofidi ya. Jadi untuk mengikuti acara di Hidayatullah yang ketika itu markasnya di Gebang Lor. Disitulah memang saya mulai tertarik dengan pesantren Hidayatullah yang mana memang mendidik santri atau mendidik personil untuk mandiri, untuk mempunyai jati diri, ya, untuk siap ditugaskan dan sanggup menghadapi suasana apapun ya, dalam suasana apapun. Yaitu saya bersama 2 teman saya yaitu Mas Toha dan Mas Prayit ya untuk tugas di Pamekasan, Madura. Di sana targetnya adalah untuk mengadakan penjajakan di daerah Pamekasan ya, terutama juga Pamekasan dan sekitarnya. Nah, kami beraktivitas, kalau sore mengajari anak-anak TPA, lalu juga waktu-waktu yang lain banyak kita gunakan untuk silaturahim. Dan prinsipnya kita penugasan itu istilahnya terjun bebas ya, terjun bebas, tidak diberi sangu. Misalnya penugasan
1 sampai 2 bulan itu tidak diberi sangu yang signifikan. Ya, prinsipnya di sana ada Allah, ya, di Surabaya juga ada Allah, di mana-mana ada Allah. Silahkan temukan Allah di sana. Ya, kalau tugas sudah dikumandangkan, ya tugas sudah diamanahkan, pantang untuk menolak. Kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar, maka kami taat. Pada tahun 1990 dilaksanakan penugasan kedua ke beberapa daerah. Kader diberangkatkan 2 tahap. Gelombang 1 ke 4 kota di Jawa Timur. Ustadz Abdul Muhaimin ke Lumajang, Ustadz Nur Hadi ke Jember, dan Ustadz Soleh ke Malang. Ustadz Siswodarto ke Situbondo. Sedangkan gelombang 2 diberangkatkan Ustadz Basuni ke Semarang, Ustadz Martikan ke Jogja, dan Ustadz Khairul Anam ke Banyuwangi. Para ustadz mengemban amanah, tidak boleh pulang sebelum berhasil membuka cabang. Alhamdulillah, tahun 1984 pada waktu itu kami terngiang oleh sebuah ceramah sholat Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Manan yang menggugah semangat jihad. Dari situlah perkenalan awal kami mengadakan silaturahmi di sebuah pondok pesantren yang sempat kaget ternyata di kota Petrodolar Balikpapan pada waktu itu ternyata ada sebuah pondok pesantren di tengah gunung namanya Gunung Tembak, yang pada waktu itu karena posisi kami masih pekerja kasar di sebuah perusahaan, sehingga kami ada mengikuti sistem kajian yang namanya santri kalong, yang pertemuannya adalah setiap malam Jumat, Sabtu, dan Minggu. Teringat kembali setelah pulang ke Jawa, mau kemana setelah kami di training, dididik mengenal sistem pengkaderan yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah. Dari situlah kami terantar mengenalkan diri di sebuah perintisan awal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Alhamdulillah kami mendapat giliran tugas awal di Probolinggo, ya, di Probolinggo. Targetnya ada 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata belum sampai 3 bulan, 2 bulan berjalan, terjadilah Gunung Kelut meletus. Ya, pada waktu Gunung Kelut meletus itulah semua tim yang ada di daerah ditarik kembali ke Surabaya. Alhamdulillah akhirnya kami taati seluruh perintah yang tidak ada tendensi lain, kecuali karena ini semangat jihad, semangat pengabdian kepada Allah dan ajaran Rasulnya. Nah, dari situ kami akhirnya kembali ke Surabaya, ditugaskan lagi untuk merintis lagi bersama teman-teman ke Malang, mendampingi Ustadz Hamam. Dalam setiap penugasan, tidak mudah untuk membuat para ustadz percaya dan mau berjuang di jalan Allah dengan tulus ikhlas, apalagi jauh dari keluarga. Terlebih lagi, para ustadz ini tidak boleh kembali sebelum berhasil mendirikan cabang di kota yang dituju. Kita ini ketika di kelas, ketika di pondok, kita mendapatkan teori tentang Islam, tapi untuk praktek Islam itu sendiri memang kita harus berinteraksi dengan masyarakat. Kita harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk menguji sejauh mana kualitas keislaman kita ini. Jadi kemampuan kita untuk memahami Islam, menerapkan Islam, dan memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat itu. Karena itu maka penugasan di daerah ini merupakan sebuah keharusan untuk menyempurnakan akan keberadaan diri kita sebagai muslim itu. Karena itu maka tidak ada alasan untuk menolak atau pilih-pilih tugas yang enak. Ya. So, kalau kita sudah bersyahadat berarti kita sudah memberikan sebuah komitmen, satunya kata dengan perbuatan. Sehingga selama hayat dikandung badannya adalah dalam rangka kesahidan ini, yaitu kesaksian, menyaksikan, menyatakan, membuktikan kebenaran kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Jadi keberangkatannya ke berbagai pelosok daerah itu bukan karena saya, bukan karena lembaga, bukan karena apa-apa dan siapa-siapa, tapi semata karena Allah, karena keyakinannya kepada Allah, ya, karena tugas dalam rangka mengemban amanah Allah di pundaknya itu yang mengantarkan kita ini siap
ke daerah kapanpun dan dimanapun. Di sela penugasan daerah untuk mengemban misi dakwah, ada tradisi mulia dan unik khas Hidayatullah, nikah massal. Angkatan pertama ada 6 pasang kader melaksanakan nikah massal ala Hidayatullah. Di antaranya adalah Ustadz Ainur Rafiq, Ustadz Khairul Anam, Ustadz Syamsul Huda, Ustadz Lukito, Ustadz Mujtahid Ja'far, Ustadz Basuni. Di Hidayatullah dibudayakan awal-awal berdirinya di Surabaya ini, alhamdulillah saya angkatan kedua nikah massal ketika tahun 1992. Proses pernikahan itu tidak serta-merta dilaksanakan, tetapi melalui proses yang cukup panjang, terutama masalah komitmen terhadap perjuangan Islam lewat lembaga Hidayatullah, ibadahnya, loyalitasnya, ketaatannya, dan pengorbanannya. Dan terakhir adalah usia. Setelah proses itu dilalui, ada panitia yang ditunjuk oleh lembaga, ya, yang memang menjodohkan mana yang pas, yang sekufu, ya, antara yang putra dengan yang putri. Dan itu tidak boleh milih. Jadi kita pasrahkan, kita taat, sami'na wa ta'na kepada institusi lembaga Hidayatullah. Ada yang lucu. Kebetulan itu semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ada mempelai putra yang namanya sama, namanya Samsudin. Nah, ketika kubil tunikahaha, binnya keliru. Hampir kalau keliru itu semua pengaturan Allah. Sudahlah, kita pasrahkan pada Allah. Berarti istri saya bukan itu. Jadi begitu. Nah, memang di Hidayatullah itu tidak ada kata pacaran. Nah, yang ada adalah pacaran setelah akad nikah. Nah, jadi seperti itu. Indahnya di Hidayatullah di situ. Ya. Jadi setelah nikah massal, lembaga tidak tinggal diam. Ada penugasan. Jadi dilihat dari loyalitasnya juga. Setelah nikah, komitmennya bagaimana, ditugaskan di berbagai daerah. Lah, salah satu ketika itu saya ditugaskan membuat koperasi As-Sakinah. Lembaga tidak menyiapkan modal, tidak menyiapkan sarana prasarana. Itulah proses pendidikan di Hidayatullah. Kamu menerima tugas, kamu siap kembangkan dan siap memberikan kontribusi terhadap perjalanan Islam lewat lembaga Hidayatullah ini. Proses di lembaga ini, apalagi semakin kuat komitmen seorang kader di Hidayatullah, semakin besar amanah yang akan dibebankan. Ya, bagaimana komitmen, tanggung jawab dan loyalitasnya terhadap amanah ini. Semakin besar amanah, semakin besar pula komitmennya. Setelah mengikuti nikah massal, para kader harus siap ditugaskan di luar daerah. Targetnya, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara harus sudah terisi oleh cabang Hidayatullah. Para kader semakin gigih dalam mengimplementasikan program yang sudah dirintis pada fase gebang. Beberapa program baru juga berhasil didirikan oleh Hidayatullah, adalah mendirikan lembaga pendidikan, TK, Madrasah Ibtidaiyah, SMA, Perguruan Tinggi Islam, pengembangan unit usaha, koperasi Sakinah, serta penguatan SDM dengan mengadakan pelatihan manajemen dan wirausaha. Koperasi Sakinah yang awalnya berdiri tanpa modal usaha, kini berkembang menjadi supermarket Sakinah. Berdirinya beberapa CCM, Biro Haji dan Umrah, dan membuat pelatihan manajemen SDM. Ini merupakan prestasi Hidayatullah dalam perkembangan di Kejawen. Komitmen para perintis dalam berjuang menolong agama Allah patut menjadi teladan bagi semua kader. Kini, Hidayatullah Surabaya dan jaringannya berkembang pesat ke seluruh kota dan kabupaten kota. Sudah 55 cabang Hidayatullah tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Bahwa lembaga perjuangan ini sangat membutuhkan SDM yang mumpuni.
Alhamdulillah, proses musyawarah di pimpinan wilayah Hidayatullah Jawa Timur melahirkan sebuah program yang sangat strategis, yaitu mendirikan lembaga tahfidzul Quran yang akan kita kembangkan, dan itu kita siapkan untuk regenerasi perjalanan Islam lewat lembaga Hidayatullah ini. Insya Allah proses di Darul Hijrah pesantren tahfidzul Quran akan melahirkan sosok-sosok generasi perjuangan, sosok-sosok generasi mujahid yang hafal Al-Quran, dan kita persiapkan sebagai pemimpin ke depan Hidayatullah. Hakul yakin para perintis dan kader Hidayatullah dalam berdakwah dapat membuka pintu langit hingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberhasilan ini mendatangkan keberkahan untuk umat dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia menjadi lebih bermartabat, segera mencapai misi besar menuju peradaban Islam. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Hidayatullah sangat bangga dan berterima kasih atas perjuangan para perintis lembaga yang sudah mendahului menghadap Sang Khalik. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekhilafannya diampuni. Amin. خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون. Saya mengenal almarhum Pak Rofiq sejak sama-sama kita bergabung di Hidayatullah, kita mulai di Gebang. Beliau adalah sosok yang memang patut diberi apresiasi. Hari ini ada beberapa hal yang menonjol tentang beliau yang selama ini saya ketahui. Beliau adalah yang pertama, sosok yang sangat sederhana. Selama ini beliau tidak pernah neko-neko, tuntutannya juga tidak banyak di muka ini. Selama yang saya ketahui, Pak Rofiq belum pernah mengeluh kaitannya dengan materi. Meskipun beliau ini ditugaskan di daerah yang jauh dan di sana juga kondisinya sangat di bawah standar. Tapi Pak Rofiq setiap ketemu saya, belum pernah sekalipun beliau menyampaikan keluhan-keluhannya kaitannya dengan kondisinya yang di bawah standar. Kemudian yang kedua, Pak Rofiq adalah sosok yang istiqomah. Menurut saya, warga Hidayatullah sangat memahami dan mengetahui Pak Rofiq merupakan salah satu personal Hidayatullah yang ikut merintis, mengawali Hidayatullah di Surabaya ini. Dan posisi beliau terakhir adalah di Dewan Suro. Maksud saya ini seorang sosok pendakwah yang sangat lembut dan punya semangat yang tinggi. Walaupun dia punya kelemahan di bidang fisik, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang lemah. Semangat dakwahnya itu yang sangat kita apresiasi. Ya. Dia kemana-mana tidak ingin dijemput, tidak ingin merepotkan oleh para mat'unya, sehingga beliau harus menggunakan motor sendiri, motor Vespa yang memang salah satu-satunya motor yang memungkinkan bagi dia untuk pergi sendiri. Nah, saya kira ini yang mulai langka pada generasi kita saat ini. Selain itu, maksud saya ini orang yang sangat menjaga ibadah. Ya, saya beberapa kali bertemu di rumahnya dan beliau sangat menjaga betul bagaimana ibadah-ibadah sunnah
bagaimana menjaga kesucian dan lain sebagainya. Nah, ini memang sebuah tauladan bagi kita semua yang ingin aktif di dunia. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang bersama-sama merintis dan terus berbuat bersama-sama selanjutnya yang telah mendahului kita. Di antaranya Ustaz Husaini, Ustaz Isir Sulaiman, Ustaz Rahman, Ustaz Ainul Rafiq. Mereka adalah orang-orang yang dengan tulus hati bergabung di lembaga ini tanpa pamrih. Karena kita lihat mereka bergabung dengan kita dalam keadaan kita tidak punya apa-apa dan tidak ada posisi dan kedudukan. Kita nggak punya uang, tidak ada kedudukan, tidak ada macam-macam, karena semata karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah berbuat melahirkan karya yang sekarang menjadi lembaga kita dengan berbagai macam unit dan kegiatannya ini. Yang kita berdoa kepada Allah semoga beliau diterima di sisi Allah ya, dengan segala karyanya ini menjadi jariahnya. Dan kita yang ditinggalkan ini yang sekarang sedang memangku tugas dan amanah ini, perlu kita sadari ketika kita punya uang, ya kita punya kedudukan dan jabatan, maka jangan karena itu kita berbuat di lembaga ini. Mari kita teruskan perjalanan untuk perjuangan ini dengan penuh ketulusan karena Allah, ya, agar mereka yang telah mendahului kita itu juga ikut juga merasakan senang, nah, bahkan menjadi jariah sepanjang masa. Dan kita juga begitu, tidak hanya sekedar dunia yang kita cari, tetapi betul-betul seperti mereka, bahwa mereka telah menggadaikan dunianya untuk akhiratnya. Semoga kita juga seperti itu. Let's say thank you Allah for blessing us with good life in this world, and inshallah hereafter. The sky is clear, the air is clean, the